Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asal rasulullah bil huda wa dil haq liyudhiru ala dini kullihi wal fasikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Yang terhormat rekan-rekan kami yang cukup hebat, para pengawas madrasah aliyah khususnya yang ada di rapat virtual ini se-Jawa Barat. Alhamdulillah pada malam ini mungkin virtual pertama perdana selama kita sama-sama ada di grup WA MA Jawa Barat ya, baru sekarang kita mengadakan ini. Selama ini mungkin kita terlupakan dan terasa sekarang manfaatnya kegiatan virtual ini. Baiklah, silaturahim virtual ini kita buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini sedianya tadi Pak Ajid mau hadir tapi kelihatannya ada gangguan sehingga tidak bisa masuk. Nggak apa-apa lah. Yang jelas kami sampaikan dulu maksud dan tujuan ya. Maksud dan tujuannya apa mungkin. Pertama, kami ingin menyampaikan beberapa laporan dan juga beberapa kegiatan ke depan. Yang pertama, saya sendiri, kemudian dibantu Kang Denny dan rekan-rekan lainnya, ada Bu Yeni, ada Pak Ucu, ada Pak Toto, dan semuanya lah, nggak sebutin sesuatu, telah merintis kegiatan pembentukan MGMP tingkat Jawa Barat. Ini ada plus, ada negatifnya. Plusnya mungkin dirasakan ini menjadi pendorong. Karena selama ini Prokjawas Jawa Barat pun tidak pernah menyentuh. Ya, tetapi kami berkoordinasi dengan Ketua Prokjawas, ini sudah diketahui oleh mereka dan dia katakan jalan saja. Yang kedua, kami juga telah berkoordinasi dengan Pak Kabid, yaitu Pak Dr. Yusuf Umar, dan telah bertemu secara langsung menyerahkan beberapa MGMP yang telah kita bentuk. Nah, nanti mungkin rencana hari Selasa kita akan bertemu dengan Pak Kasih GTK untuk menjelaskan agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Nah, itu latar belakangnya. Ya, nanti mungkin Pak Denny akan menyampaikan review aja, Kang Dirinya, sekilas info hasil rangkuman perjalanan selama 2 minggu ke belakang. Kita mulai bergerak pertengahan Januari Pak Denny ya, dan kawan-kawan. Dan sekarang sudah ada beberapa hasilnya dan tentu masih besar, masih banyak kegiatan yang perlu kita sampaikan. Poin pentingnya adalah pertama, saya selaku inisiator memberanikan diri meskipun tidak ada yang memberikan mandat, tapi saya percaya karena ini niatnya baik, mudah-mudahan teman-teman bisa merespon dengan baik. Pertama, kami butuh sekali bantuan dari para pengawas aliyah yang se-Jawa Barat ini menyelenggarakan atau menguatkan kembali tentang SK Dirjen 1381 itu tentang Juknis Juknis MGMP dan juga KKM. Ya, sementara kita MGMP dulu ya, KKM juga penting, tapi sementara yang nomor 1 MGMP dulu kita buatkan. Karena teorinya bahwa setelah lahirnya Juknis ini, MGMP yang telah lahir harus menyesuaikan struktur dan sebagainya. Nah, bagi daerah yang belum ada MGMP-nya, maka wajib membentuknya baik tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Nah, mungkin nanti ada hal-hal poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kang Denny. Sekilas kita review dulu Juknisnya, kemudian kita nanti tanya jawab. Apa langkah, dan kita berbagi peran ya, kita mau kemana gitu dan seperti apa ke depannya. Itu saja sekedar pengantar dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, tapi moderatornya belum muncul nih, si Bu Yeni ya, tapi biarlah Bu Yeni nggak ada sementara karena sinyal. Saya serahkan dulu ke Kang Denny ya, nanti setelah ini kita tanya jawab ya. Mohon izin Bapak, saya share screen dulu ya, saya screen untuk memberikan supaya Bapak Ibu ada gambaran kira-kira apa langkah-langkahnya dan apa sih yang termuat dalam SK Dirjen 1381 itu. Meskipun Bapak yakin sudah pada baca sebenarnya, hanya kita coba mengaji bersama lah ya, ada pemandu supaya betul-betul kita satu frekuensi ya, satu kebersamaan, satu irama yang mudah-mudahan kita melangkahnya sama-sama gitu. Kita bergandengan. Ini merupakan kerja besar. Kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi? Itu poin pentingnya. Untuk itu kepada yang terhormat Pak Denny, monggo dipersilakan untuk memberikan semacam ya apalah namanya, mau tausiah kayak mau penjelasan singkat atau apa. Yang jelas mudah-mudahan ini menjadi menjadi pemahaman yang sama atau menjadi menjadi ya hal yang sama pola pikirnya.
Kepada Kang Denny kami persilakan Kang Denny. Mohon, monggo. Baik. Apakah di layar sudah ada, Kak Bu? Pak, Bu? Ada, Pak. Coba ada. Ada. Sebentar, ini masih loading. Kang Denny, dipersilakan sambil saya perbaiki nih gambarnya. Mana Pak Denny? Bab 4 ya, peran pihak terkait. Pengembang. Bentar Pak Denny. Suaranya terputus-putus Pak Denny. Oh ya? Bagus suaranya. Bentar, ini mau oh iya. Tutup video layarnya. Mangga Kang Denny digawitan tos jelasnya. Mangga, nuhun. Masuk ke halaman pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa tamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa sallallahu. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat bertatap muka secara virtual. Semoga pada saat ini kita senantiasa berharap semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan serta kesehatan bagi kita semua. Amin. Amin. Sholawat serta salam dapat kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Didin yang pada saat ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi atau sharing dengan teman-teman semua pengawas provinsi Jawa Barat ini. Ya, pada kesempatan ini saya hanya membacakan saja, membuat sebuah PowerPoint ya. Terlepas dari itu mungkin ada beberapa kekurangan di dalam penyampaian sebelumnya, saya mohon maaf. Tetapi untuk itu, karena ini merupakan pertama kali kita semua dapat berkumpul pada satu acara secara virtual ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadikan bagian untuk senantiasa membangun kerjasama yang baik antara pengawas se-Jawa Barat. Untuk itu, para rekan-rekan semuanya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Didin, bahwa pada malam hari ini kita akan coba untuk sama-sama ya membedah keputusan Dirjen Pendis nomor 1381 tahun 2020 tentang KKG dan MGMP atau MGBK. Saya yakin insya Allah tentunya rekan-rekan semua telah membaca ya akan peraturan ataupun keputusan Dirjen ini. Tetapi setidaknya sebagai pengantar dari kegiatan-kegiatan selanjutnya, kita diskusi, tanya jawab, ataupun ada beberapa hal yang perlu untuk disampaikan pada malam ini, kita coba isi untuk membahas kaitan dengan SKDC ini. Ya, baiklah Pak Edin, dilanjut ke slide yang selanjutnya. Ya, keputusan Dirjen Pendis nomor 1381 tahun 2020 tentang petunjuk teknis KKG dan MGMP. Ini tertanggal ya ditandatangani itu pada tanggal 9 Maret 2020. Konsideran dan lampiran itu semuanya ada 52 halaman ya, berisi antara lain itu ada 5 bab. Yang pertama adalah bab ke-1 pendahuluan. Terdiri daripada latar belakang masalah, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.
Selanjutnya bab kedua tentang konsep KKG, MGMP, dan MGBK. Itu antara lain di dalamnya ada ketentuan umum, tujuan, dan manfaat. Untuk ke bab ketiga, ya Pak Din, lanjutkan. Bab ketiga itu membahas tentang pengembangan KKG dan MGMP. Di dalamnya ada membahas tentang kaitan organisasi, terus program tentang pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi, serta penjaminan mutu. Bab 4 tentang peran pihak terkait tim pengembang. Antara lain adalah bagaimana peran pihak terkait, juga bagaimana kaitan dengan tim pengembang KKG dan MGMP. Dan bab kelima adalah terakhir penutup. Baiklah rekan-rekan sekalian, ya kita masuk kepada slide selanjutnya. Bagaimana sekarang kondisi real ya tentang KKG dan MGMP atau MGBK. Ini yang pertama adalah kompetensi dan mutu guru, terus bagaimana hasil dari KKG. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi real tentang KKG dan MGMP itu masih belum maksimal di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Setidak-tidaknya ada tingkat kabupaten sudah dibentuk, tetapi untuk di tingkat-tingkat kecamatan itu belum maksimal ya. Artinya ada KKM. Jadi ada KKM di tingkat kecamatan, ada juga MGMP tingkat kecamatan ataupun MGMP di tingkat kabupaten. Itu yang saya ketahui masih belum maksimal. Nah, kaitan dengan masalah harapan kita semua, bagaimana peran kita selaku pengawas berusaha berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan madrasah saat ini. Ya, semoga dengan adanya peraturan yang sudah ada dengan jelas, terus juga langkah-langkah kita yang real dengan perencanaan pelaksanaan serta evaluasi selanjutnya, kompetensi yang guru mutu dapat lebih baik lagi. Dan parameter Bapak sekalian, saya coba untuk membuat ini, andai kata nanti Bapak Ibu ada penambahan ataupun pengurangan, ini baru yang saya buat ya. Parameter kinerja guru itu tentunya dasarnya adalah bagaimana keputusan Menteri Agama nomor 103/2015 tentang kaitan kinerja guru, terus KMA nomor 89/2019 tentang beban kerja guru. Nah, ini bagaimana ya upaya-upaya pembimbingan kita selaku pengawas, tentunya memberikan pendampingan, bimbingan, pembinaan di dalam menyusun perencanaan pembelajaran guru-guru madrasah. Dan selanjutnya juga bagaimana kita ya mendamping, melihat ya kaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan ya. Nah, terus juga bagaimana penilaian pembelajaran dan bagaimana pengembangan profesi dan AKG ya, asesmen kompetensi guru. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang pernah kita senantiasa laksanakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersama guru yang melakukan dengan pembinaan sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah dibuat oleh para pengawas di tahun pelajaran, mulai dari bulan Juni ya, Juli sampai ke bulan Juni dalam 2 semester. Tentunya ini diharapkan ya kita semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Nah, untuk itu juga Bapak Ibu sekalian ya, pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tentunya berdasarkan pengamatan kita ya, baik
secara langsung kita melaksanakan supervisi kelas misalnya. Setidak-tidaknya antara guru mungkin saja terjadi bagaimana guru itu kurang menguasai dari sisi metode pembelajaran. Bagaimana guru itu kurang menguasai dari sisi model pembelajaran, model-model pembelajaran. Nah, ini mungkin jadi satu bahan bagi kita semua ya untuk lebih meningkatkan dari sisi pelaksanaan untuk kedepannya, khususnya bila melaksanakan LPK. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan penilaian pembelajaran ya yang senantiasa kita ketahui dari guru-guru, juga bagaimana mereka itu membuat sebuah persiapan-persiapan ya dari mulai kita membimbing kepada guru dan melakukan pembinaan kaitan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk itu juga kaitan dengan pengembangan program profesi dari sini dan juga kaitan dengan asesmen kompetensi guru yang pada waktu-waktu bulan-bulan kebelakang dilaksanakan dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya kaitan dengan bab 1 kita akan coba untuk bahas bersama-sama kaitan dengan bab 1 di Juknis. Pendahuluan latar belakang. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi adalah rumusan regulatif menjadi guru profesional. Pengembangan kompetensi guru dilaksanakan secara terarah, terstandar, ya, mudah diakses, dan berkelanjutan. Maka perlu ada pembinaan dan pengembangan profesi guru yang mandiri, profesional, dekat dengan tempat kerja guru, serta kontekstual dengan kondisi pendidikan madrasah. Di sini tempat terdekat bagi guru itu adalah KKG, MGMP, atau MGBK. Nah, ini sebagai dasar latar belakang ini merupakan satu bentuk bagaimana kita berusaha untuk mengawal ya apa yang diharapkan dari Juknis ini. Terus selanjutnya tujuan Juknis ini ya, adalah pengambil kebijakan di Kemenak untuk mendukung pengembangan profesi guru madrasah berbasis KKG, MGMP, MGBK. Yang kedua, pengelola KKG, MGMP, MGBK untuk dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, bermutu, terarah, berjenjang, dan berkelanjutan. Tentunya ini adalah tujuan dibuatnya Juknis ini, bagaimana menjadikan bahwa Juknis ini sebagai payung hukum untuk pengembangan profesi guru madrasah berbasis KKG, MGMP, dan MGBK. Terus selanjutnya sasaran sekalian. Di sini sasaran dari Juknis ini adalah yang pertama adalah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama RI. Yang kedua, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah. Yang ketiga, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi. Yang keempat, Kantor Kemenag Kabupaten Kota. Yang kelima, Pusat Pengembangan Madrasah, ya, PPM. Juga yang keenam, Pengawas Madrasah dan Kepala Madrasah. Selanjutnya guru RA, MI, MTS, MA, atau MAK. Juga selanjutnya adalah KKG, RA, MI, MGMP, MTS, dan MA, MAK. Yang 10 MGK, ya, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling MTS dan MA atau MAK. Yang ke-11 Yayasan Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Ini tentunya adalah sasaran yang berkaitan dengan Juknis ini. Yang selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup mencakup yang pertama adalah konsep KKG. Yang kedua MGMP atau MGBK. Yang kedua pengembangan KKG, MGMP, MGBK. Yang ketiga
peran pihak terkait dan pengembang KKG, MGMP atau MGBK. Ini ruang lingkup dari sisi Juknis itu ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya adalah bab 2. Ini kaitan dengan konsep KKG, MGMP atau MGBK. Bagian A tentang ketentuan umum. KKG, MGMP atau MGBK merupakan wadah pembinaan dan pengembangan profesi guru yang mandiri, profesional, dekat dengan tempat kerja guru, serta kontekstual dengan kondisi pendidikan madrasah pada tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten kota, kelompok kabupaten kota, dan provinsi. Selanjutnya, KKG, MGMP, MGBK berfungsi menyusun program, memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan secara rutin, meningkatkan mutu profesional guru, mengembangkan program layanan super akademik, mengembangkan silabus, dan analisis mata pelajaran. Jadi sebagaimana dalam ketentuan umum, rekan-rekan semua, bahwa KKG atau MGMP, MGBK ini merupakan wadah pembinaan bagi kita, ya diantaranya adalah pengawas madrasah dan kepala madrasah. Tentunya ini harapannya adalah bagaimana guru dalam satu wadah tersebut ya dibina oleh kita ya dan kepala dalam mengembangkan profesi guru yang mandiri, itu profesional, dekat dengan tempat kerja, dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya tujuan pembentukan KKG oleh sekalian. Pembentukan KKG, MGMP, MGBK adalah yang pertama, satu, memperluas wawasan dan pengetahuan guru. Yang kedua, memberikan kesempatan berbagai pengalaman dan umpan balik dan memberikan solusi. Yang ketiga, meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari hasil pembelajaran peserta didik. Yang keempat, menjadikan KKG, MGMP, MGBK sebagai komunitas belajar terdekat dengan guru untuk melaksanakan PKB. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta mengadopsi pembelajaran yang inovatif. Sini tentunya tujuan daripada pembentukan KKG MGMP ini sudah jelas saudara sekalian ya, bagaimana guru itu dituntut untuk memperluas wawasan pengetahuan guru. Tentunya kalau ada satu wadah, satu tempat di mana mereka dapat memberikan wawasan, pengetahuan guru, setiap guru ya, pengalaman dan segala sesuatunya. Nah, ini merupakan satu hal yang tentunya dapat kita kawal secara bersama-sama. Manfaat KKG, MGMP atau MGBK. Ini ada beberapa manfaat ya bagi guru madrasah tentunya. Semoga ini harapan kita semua itu guru-guru itu termotivasi ya. Termotivasinya guru untuk menciptakan masyarakat pembelajar yang efektif, profesional, dan dekat dengan tempat kerjanya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi dan kerja guru madrasah dalam menyiapkan rencana pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat penilaian serta pembimbingan. Nah, ini bagi guru madrasah mudah-mudahan tentunya manfaat adanya MGMP, adanya MGBK dan KG ini menjadikan satu bentuk motivasi keinginan. Maka tugas bagi kita pengawas ya, mendorong para guru, memberikan motivasi untuk bergabung pada kegiatan-kegiatan atau masuk di KKG maupun di MGMP ini. Dan selanjutnya ya, bab ketiga, sekalian, pengembangan KKG dan MGMP, MGBK. Pengembangan KKG dan MGMP, MGBK meliputi pertama organisasi, yang kedua program, yang ketiga pengelolaan, yang keempat sarana, yang kelima sumber daya manusia, yang keenam pembiayaan,
Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Yang kedelapan, penjaminan mutu. Nah, ini ada 8 ya, kaitan dengan pengembangan MGMP. Selanjutnya, dengan organisasi. Ya. Organisasi, ini struktur organisasi MGMP ya, untuk tingkat kita, untuk tingkat di Madrasah Aliyah. Itu tingkat kecamatan, kabupaten atau kota. Ya. Pak Edin, tolong itu dikembalikan ke poin A, Pak. Organisasi. Halaman berapa ya? Nih. Slide-nya halaman 14. Oh iya iya iya. Ya, ke bawah. Iya iya betul. 14. Nah, ya. Yang pertama, struktur organisasinya kita sudah membaca juga. Yang pertama adalah pengarah. Di sini pengarah itu adalah kepala Kemenan, Pak, untuk di kecamatan, kabupaten, kota. Yang kedua, penanggung jawab adalah Kasih Penmad, ya. Yang ketiga, pembina, pengawas madrasah dan kepala madrasah. Keempat, ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan ketujuh, bidang kepengurusan. Yang pertama adalah bidang perencanaan dan pelaksanaan program, bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana prasarana. Ketiga, bidang pengembangan karir profesi. Yang keempat, humas dan kerjasama. Yang kedelapan, anggota. Nah, ini anggota untuk MGMP itu minimal 15 orang. Kalau kurang dari 15 itu bergabung dengan yang lain. Ini jadi sebagai catatan bagi kita ya, bahwa anggota itu MGMP itu minimal di 15. Selanjutnya, program. Program kerja MGMP itu mencakup pada yang pertama, visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Nah, ini kemarin ya, para guru dipersiapkan oleh kita semua seluruh pengawas membuat program-program untuk kedepannya. Setelah kemarin sudah dapat terselesaikan, baik kaitan dengan struktur, baik yang kaitan dengan berita acara pembentukan, daftar hadir, ya, juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat. Dan nanti untuk selanjutnya, kalau memang SK sudah ditandatangani dan diterima, ya, itu tentunya masuk ke pembahasan program kerja. Dan selanjutnya adalah program kerja KKG MGMP itu mencakup ya pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Jadi ada 3 di sini program yang sangat penting ya di dalam kegiatan-kegiatan MGMP itu adalah, saya ulangi, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Yang ketiga adalah ya, program kerjasama strategis dengan para pihak di berbagai tingkatan untuk meningkatkan masyarakat pembelajar yang profesional di madrasah dan PKB ya. Itu pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Kerjasama dijalin dengan perguruan tinggi, lembaga diklat, penerbit, dan sebagainya. Ini dituangkan dalam perjanjian tertulis diketahui oleh Kanwil Kemenak Provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Yang selanjutnya, pengelolaan. Ya. Dalam pengelolaan organisasi KKG dan MGMP itu diarahkan menangani 3 aspek. Ya. Nah, ini tentunya tadi sudah disampaikan ya. Ya, pertama adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Itu pengelolaan di dalamnya. Selanjutnya, masing-masing program harus mempunyai penanggung jawab program dan koordinasi dengan pembina untuk mengefektifkan dan menjaga mutu pelaksanaan program. Terus selanjutnya, yang sarana dan prasarana. Jenis sarana prasarana kegiatan KKG itu antara lain ada sarpras utama, ada sarpras pendukung ya. Ini mungkin untuk kedepannya.
Yang pertama ada Sarpas utama antara lain, ruang gedung kegiatan, yang kedua memiliki LCD, ketiga komputer, yang keempat ya tentunya ada telepon ataupun HP, yang kelima listrik, dan keenam perlengkapan mobil air, ya meja, kursi ya untuk pendukung. Yang kedua adalah sarpras pendukungnya untuk kegiatan MGMP itu adalah lab IPA, lab bahasa, ketiga perpustakaan, keempat perangkapan multimedia, yang kelima jaringan internet, keenam digital audiovisual network. Ini sarana prasarana yang sebagai pendukung ya kegiatan-kegiatan di KKG dan MGMP. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia untuk pendukung kegiatan MGMP terdiri dari pengurus organisasi, ya. Kedua anggota, terus pembina, yayasan, guru inti atau fasilitator, narasumber, dan penceramah. Ya. Jadi pengurus organisasi yang sudah dibentuk, terus tentunya ada anggota, pembina, ya, itu diantaranya. Pembiayaan. Pembiayaan mencakup pertama penggalangan dana, kedua penggunaan dana, dan ketiga pertanggungjawaban dana. Sumber dana itu dari hibah, bantuan, sponsor, iuran anggota, pendapatan dari jasa atau produk yang dihasilkan oleh KKG MGMP. Yang keenam, sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan. Ini sangat jelas sekali ya Bapak sekalian, kaitan dengan pembiayaan yang diperbolehkan. Keenam, G, pemantauan dan evaluasi. Pertama, pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai upaya membangun efektivitas kegiatan KKG dan MGMP, MGBK yang berdampak langsung kepada guru dalam aspek pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kedua, melakukan kegiatan menganalisa pelaksanaan dengan menyusun indikator dan format yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan pada kurun waktu tertentu. Ketiga, tim pemantau dan evaluasi memfokuskan diri untuk satu, menjawab permasalahan keberhasilan kegiatan, kedua, mencari solusi konkret pada masalah yang terjadi, yang keempat, tim pemantau dan evaluasi berasal dari pengurus yang ditunjuk oleh pembina, yaitu oleh pengawas dan kepala madrasah. Penjaminan mutu. Slide selanjutnya Pak Din, ya. Penjaminan mutu diharapkan dapat meningkatkan mutu kegiatan KKG dan MGMP secara terus-menerus sehingga guru mendapatkan wadah pengembangan profesi yang bermutu. Selanjutnya, penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Ya. Terus selanjutnya, kegiatan penjaminan mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan perbaikan. Ini penjaminan mutu. Dan selanjutnya bab keempat. Peran pihak terkait dan tim pengembang KKG dan MGMP. Pelaksanaan KKG dan MGMP atau MGMP memerlukan peran pihak terkait dan tim pengembang. Yang termasuk kepada peran terkait adalah Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten Kota, pengawas madrasah, kelompok kerja madrasah atau KKM, keenam kepala madrasah, ketujuh pengurus KKG dan MGMP atau MGPK. Itu termasuk peran terkait. Bagaimana dengan tim pengembang?
Tim pengembang KKG dan MGMP MGBK adalah forum komunikasi dan koordinasi bagi ketua KKG dan MGMP MGBK dibentuk dengan ketentuan. Pertama, tim pengembang KKG MGMP MGBK dibentuk jika seluruh KKG MGMP MGMP di tiap jenjang di wilayah telah terbentuk. Yang kedua, tim pengembang KKG, MGMP, MGMK dibentuk di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Terus selanjutnya, kegiatan tim pengembang berupa komunikasi dan koordinasi sehingga kebijakan Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah, Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten Kota terkait KKG, MGMP, MGBK dapat tersosialisasikan dengan mudah melalui saluran tim pengembang KKG, MGMP, dan MGBK. Nah, ini yang bab kelima sebagai penutup ya. Pertama adalah bahwa tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru yang dapat menunjang peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, KKG dan MGMP, MGBK dipandang sangat strategis sebagai sarana untuk mengembangkan keprofesian guru secara berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya telah coba untuk membacakan ini ya. Membacakan isi ya, rangkuman isi dari Juknis 1381 ini. Tentunya ada beberapa hal yang perlu untuk kita sama-sama untuk diskusikan. Dan sedikit untuk bahan informasi saja bahwa sebagai bahan informasi saja, tadi Pak Edin sudah menyampaikan bagaimana informasi perencanaan pengawas, koordinasi komunikasi antar pengawas juga dengan para guru ya di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah terbentuk, tetapi Bapak sekalian ini perlu untuk diperhatikan bagi kita semua. Gerakan-gerakan kita selaku tim ya, tim bisa katakan boleh tim pengembang lah, baik kita untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan mendamping dari Juknis ini ya, selaku pengawas di antaranya bersama-sama koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Sebagai bagian daripada informasi kemarin saya telah melakukan komunikasi dengan Pak Kasih PTK ataupun GTK ya, Kanwil Jawa Barat, Pak Haji Ade. Itu artinya saya berusaha dan Pak Didi itu untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, jangan sampai terjadi miskomunikasi antara kita selaku pengawas. Kemarin sudah memberikan arahan kepada saya dari beliau untuk tentunya disampaikan kepada para pengawas di tingkat Provinsi Jawa Barat. Di antaranya adalah untuk pembentukan MGMP provinsi sekarang sudah berjalan. Ada yang sudah selesai, ada dalam proses ataupun belum. Ada yang bergabung, ada juga yang tidak mau bergabung. Itu mungkin dinamika bagi kita semua ya. Tetapi bagaimana kita untuk memberikan informasi kepada mereka dan terus senantiasa mengajak supaya kegiatannya jelas. Dalam arti jelas itu adalah mereka menamakan MGMP misalkan, tapi kalau tidak ada SK-nya justru nggak jelas juga ya. Tetapi ini kita coba untuk tertibkan bersama-sama untuk koordinasi. Kemarin Pak Kasih PTK menyampaikan di antaranya adalah sambil membentuk untuk MGM tingkat provinsi, juga para pengawas kita semua
untuk lebih intensif koordinasi dengan ya KKM misalkan, juga koordinasi dengan kepala dasar, dengan guru-guru yang ada di tingkat kabupaten kota masing-masing, dan juga informasi kepada yang paling bawah, yaitu KKM ya, KKM yang ada di kecamatan. Ini untuk bersama-sama juga membentuk ya MGMP yang ada di daerah binaan Bapak Ibu sekalian. Jadi MGMP yang tiap provinsi yang sedang proses sekarang, ya mungkin nanti insya Allah hari Selasa dengan Pak Didin saya untuk menyampaikan silaturahim dengan Pak Kasih, juga memberikan beberapa informasi kepada beliau. Nah, sekarang jadi dibangun komunikasi oleh para pengawas di tingkat kota masing-masing untuk membentuk MGMP bagi umum. Ya, hanya kita sementara ini fokus kepada yang di provinsi, sedangkan yang di bawah belum. Nah, seiring dengan hal ini itu tidak ada masalah. Jadi koordinasi dengan Penmad di kabupaten kota, koordinasi juga dengan para ketua KKM, juga berkoordinasi juga guru untuk sama-sama membentuk MGMP yang ada di daerah. Itu ya, jadi supaya kegiatannya supaya nampak ya, bahwa tentunya kita memiliki kesempatan pada saat ini untuk saling membangun kekuatan antar pengawas. Jadi tidak ada istilah puntennya pengawas hari-hari gitu ya. Hari-hari, sedangkan ada tugas-tugas lain di satu sisi adalah mengawal juknis ini sehingga terbentuk MGMP ke depannya. Dan juga itu sudah ada ya respon sangat positif dari Pak Kabiro bersama saya Pak Didin, bagaimana kita itu setidaknya diamanatkan untuk membentuk MGMP ini supaya lebih maksimal untuk tidak. Kalau maunya kemarin itu adalah minggu kedua di 2 itu selesai semua, ternyata ada beberapa hal yang jadi kendala untuk saat ini sementara. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga ya harapan kita semua jadi sama, satu pemahaman, satu pemikiran, juga satu harapan bahwa sangat jelas sasaran kita itu kalau di MGMP sangat jelas adalah guru Bapak sekalian. Jadi untuk itu mudah-mudahan kegiatan MGMP yang kita persiapkan bersama-sama dengan guru dan kepala desa itu dapat berjalan dengan baik, dan juga kita senantiasa tidak meskipun situasi kondisi seperti ini, tetapi bagaimanapun juga ada cara lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan, di antaranya adalah melalui kegiatan-kegiatan mungkin Pak Didin sementara ini sebagai pengantar saja pembahasan ini. Saya menyampaikan tentunya apa yang disampaikan kurang ataupun kekurang sempurnaan tentunya nanti Bapak Ibu sekalian yang melengkapi daripada misalkan materi ini ya, ini hanya sebagai pengantar saja, saya membacakan sebagai bahan untuk diskusi kita semua. Dan hasil ini insya Allah tentu akan dibawa ya, hasil ini akan dibawa sebagai informasi nanti ke Pak Kasih ataupun ada kesempatan dengan bertemu dengan Pak Kabid. Itu saja mungkin Pak Didin untuk pengantar materi hari ini sebagai bahan untuk bertukar pikiran kita saling berbagi. Terima kasih Pak Didin, silakan. Ya, hatur nuhun Kang Deni atas reviewnya rekan-rekan, karena terus terang saja kalau saya disuruh membaca juknisnya real Bu, tapi kalau sudah dibuat dalam bentuk slide, betul apa yang saya baca itu benar eta. Jadi memang perlunya kita tanda kutip ya bukan pengajian sih, rapat virtual ini menguatkan kembali, ini namanya diseminasi ya, menguatkan kembali apa yang telah kita baca. Baiklah, saya bukan sebagai
bukan narasumber tapi sebagai host hanya memberikan atau jadi silakan saya kasih waktu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang mau bertanya bisa dengan raise hand dulu tanda tangan ke atas atau mau membukakan diri minimal apa? 1 respon, 2 harapan, 3 apa ke depannya. Itu saja mungkin. Mangga dari mulai siapa dulu yang akan bicara silakan buka mic-nya dan kalau bisa dengan layarnya juga. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya minimal suara aja. Monggo. Siapa dulu yang mau bicara? Mangga. Nih, ada logo raisan boleh atau langsung dibuka mic-nya. Atau perlu saya absen? Enggak ya? Udah dewan. Monggo. Silakan Bapak, saya buka semuanya. Buka sendiri. Yuk, buka sendiri katanya. Bu Yeni ya? Buka sendiri. Badai sahala nyarios, mangga sok. Di muka. Pak Din. Siapa Bu Sri sebutnya? Damayanti. Bu Sri, silakan Bu Sri dulu. Yang lain matiin Sahala. mic-nya. Bu Sri dulu, silakan Bu Sri. Mangga Bu Ayo Sri. Ya, nyarios sebentar. vlog wae. Ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon alhamdulillah terbentuk MGMP ini kita di sini sebagai pengawas. Saya hanya ingin bertanya, itu posisi Jawas Jawa Barat kita ada di mana gitu di situ di pengurusan MGMP ini yang kita sedang buat ini. Karena ada yang bertanya kepada saya Pak di anggota MGMP itu MGMP Jawa Barat, Bu, Pokjawas kita ada di mana posisinya? Apakah sebagai pembina apa sebagai apa? Bilang nanti saya tanyakan dulu ke teman-teman yang lain. Nah, lalu Ibu di sini bagaimana posisinya? Ya udah, terus saya tanyakan biar ada pencerahan ya Pak ya, biar Ya. saya juga nanti menjawabnya yang benar. Bagaimana sebaiknya menjawabnya gitu. Karena mungkin sampai saat ini perasaan Pokjawas yang Jawa Barat belum ada ikut serta dalam pembentukan MGMP Jawa Barat. Begitu Ya. Pak Didin. Mohon. Pak Deni, mohon pencerahannya. Mangga Pak Terima Deni kasih. diwalan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mangga Pak Deni sesuai juknis bagaimana katanya? Ya, Pak Din, pada kaitan dengan Pokjawas Provinsi Jawa Barat pada kesempatan ini ya, justru yang saya sedikit pahami, tolong sama teman-teman kalau memang ada yang kurang pas dibenarkan ya. Itu posisi daripada Pokjawas di provinsi kaitan dengan MGMP. Kalau melihat dari sisi struktur itu memang berbeda. Ada perbedaan di sini ya, bahwa struktur Pokjawas, struktur di MGMP. Nah, maka dengan demikian kemarin itu Pak Ajid kan sudah, Pak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat sudah ada komunikasi bahwa kami selaku Pokjawas Provinsi itu mendukung kepada kegiatan MGMP di sini. Mengingat di Pokjawas itu ada sama sebagai pengawas ya, itu sama sebagai pengawas, maka dengan demikian secara persona kepengawasannya atau melalui Pokjawas itu sama adalah berupaya untuk melakukan pembinaan juga Pak terhadap MGMP Pak, memberikan sebuah dukungan, memberikan juga pembinaan baik selaku pribadi pengawasnya maupun selaku organisasi di Pokjawasnya. Jadi tidak serta merta di Pokjawas itu adalah terpisah dikarenakan tidak ada kepengurusan misalkan puntennya tim di pengembangan ini, tapi sama-sama adalah ikut bertanggung jawab atas terbentuknya menjadi juga tanggung jawab atas suksesnya juga kemajuan dari MGMP ini. Mungkin itu Ibu sementara yang saya bisa sampaikan kaitan dengan bagaimana posisi Pokjawas Jawa Barat dengan MGMP. Ya, silakan. Ya. Ada tambahan dari yang lain silakan. Mangga silakan. Sebatkan namanya siapa? Eta ya namina. Ya. Oh, Assalamualaikum. Kang Dokter. Mangga Kang Ridwannya. Dokter ya mau abdi Ridwannya Kang Asep. Oh, mangga silakan mangga. Sok ya Jadi Adi gini. sok. Kang siap lajeng kencang. Bagus nih.
pertanyaan dari Bu Sri Damayanti bagus, supaya jadi clear gitu ya, bahwa kita punya tanggung jawab bersama-sama. Luar biasa ini, supaya kita memperjelas satu, bahwa kita sesama pengawas. Makanya tadi sebetulnya bagus pertanyaannya. Di satu sisi ada Pokjawas Madrasah Provinsi. Juga luar biasa. Kalau dari judulnya ini, Pak Didin, yang saya lihat walaupun tidak disebut-sebut, ini forum pengawas madrasah gitu ya. Pak Didin juga belum launching gitu ya. Gitu ya. Belum, jadi makanya ini harus dikelirkan supaya, maaf, di pengawas saja, mohon maaf gitu, mudah-mudahan tidak ada hal lain, bahwa niatnya kita baik, betul kata Pak Ajin, kita ya Pak Jenal ya, tuh ada Pak Jenal Mutakir, bahwa kita ada Pak Bidin juga ya. Jadi gini, bahwa kita ini saya nih, kita nggak tinggal begini, di Pokjawas Madrasah ada bagian dari peningkatan mutu juga, itu leading sektornya ada di, walaupun belum dilantik ya, jelas sekali ini alurnya, tinggal kita maksudnya, ataupun kita atau yang mana lah, saya juga takut mendahului, minimal kita ini, saya setuju, makanya saya ikutan di sini. Ini karena ini MGMP bagus dan tidak ada muatan apapun, jadi disinergiskan. Kalaupun, mohon maaf nih sekali lagi, Pak Didin, ya, saya lihat Pak Kabid saja udah cerita ada Pak Didin dan Pak Denny memberikan maaf ya, MGMP beberapa mapel gitu ya. Kemudian pasti Pak Ade akan bertanya seperti apa nih gitu. Terus nanti nyambungnya dengan Pokjawas Madrasah seperti apa. Nah, yang saya ya minimal kita inilah saya ini ya. Kita tinggal memberikan informasi gitu ya. Karena sama-sama nih, yang saya khawatirkan, saya ada khawatir nih Pak Din, ada khawatirnya. Satu sisi betul pertanyaan Bu Sri Damayanti, itu ada Pokjawas Madrasah. Di sini kita ada pengawas-pengawas atau forum lah di sini kata Pak Didin. Tinggal kita saling komunikasi gitu. Apa-apa yang kita lakukan, ataupun bahasa saya bukan harus melaporkan bahasanya, berkoordinasi lah sesama pengawas, sesama biskota gitu. Ini menjadi real gitu. Jangan sampai gini, nih saat ini aja takut saya di Pak Kabid, di Pak Ade ya, kasih ketenagaan kapasitas kita gitu. Satu sisi ada organisasi Pokjawas, ini organisasi apa gitu. Mohon maaf, walaupun ini pribadi mungkin. Ya, Pak Denny kemarin sama Pak Didin ke sana dan saya juga dapat informasi. Ya bagus, saya tidak berpikir hal-hal lain, tinggal saling berkoordinasi bahwa kita ingin meningkatkan mutu KKG MGMP baik di provinsi atau di kota, dan saya dukung, makanya saya hadir saat ini, aktif saat ini, dan itu saja sih kalau kata saya. Betul pertanyaan Bu Sri luar biasa sekali ini, supaya kita jadi, kalau bahasa Sunda mengharapkan sian-sian ayah suudon gitu. Artinya, kalau ayah dualisme gitu. Gitu. Bagus. Ya, terima kasih nih Pak Ridwan. Sedikit saya menambahkan ya, Pak Ridwan, boleh ya? Mangga dikomentari Kang. Dan tambahan lagi nih, satu lagi. Ya, siap. Kalau bisa, begini Pak, satu lagi nih, masalah kalau bisa dengan Pak Kasih itu relatif waktunya banyak, Pak Kasih itu ya. Kalau luar biasa sekali nih Pak Didin, kemudian Pak Lukman yang punya room ini, kemudian Pak Denny. Ya, kalau informasi dari sumber utama itu akan lebih valid. Lup suara Pak Ridwan, suaranya
Suaranya kurang jelas. Sinyal ya. Sinyalnya. Jadi kalau kita kasih di bidang madrasah itu bisa diundang gitu kalau ada acara supaya jadi informasi valid gitu. Ada Bu Epi kasih kurikulum, ada Pak Ade kasih ketenagaan, ada Pak Agus Soleh kasih kesiswaan atau kelembagaan, kemudian ada Pak Dede saya kasih saran. Jadi mohon diajak gitu, jadi clear gitu. Pak Din ya. Terima kasih Pak Ridwan. Boleh saya menjawab Pak Didin sebentar? Oke, Pak Didin sebentar. Begini, terima kasih ya tanggapan dan pertanyaan dari Pak Ibu Sri ini jadi menjadikan satu bahan peluang bagi kita semua. Pertama, pada waktu MGMP ini sedang berjalan oleh Pak Didin itu, juga oleh saya langsung telepon Pak Ketua Pokjawas Pak, Provinsi Jawa Barat. Saya telepon beliau bahwa sementara saya menyampaikan informasi kaitan dengan adanya kegiatan mengajak kepada para guru di Provinsi Jawa Barat untuk pembentukan MGMP. Nah, saya sampaikan ke Pak Ketua. Yang kedua, insya Allah sewaktu-waktu saya dan Pak Didin akan ketemu dengan Pak Ketua Pokjawas membicarakan tindak lanjut persiapan ataupun pembentukan MGMP ini ke depannya. Tentunya harapannya adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, itu mungkin tentunya di situ ada di bidang kaitan dengan peningkatan mutu. Nah, itu sudah menjadi rencana dan telah disampaikan kepada Ketua Pokjawas. Dan Ketua Pokjawas menyampaikan, pada ini alhamdulillah ada gerakan seperti ini kaitan MGMP dan selanjutnya mungkin akan ditunggu untuk ada komunikasi selanjutnya. Dan saya sampaikan kepada Didin bahwa komunikasi saya itu dengan Pak Ajin sudah, dan Pak Ajin coba untuk masuk juga ke Pak Ajin melalui telepon, mengajak untuk masuk kepada satu kegiatan, minimalnya misalkan ada webinar, memberikan sebuah sambutan 5-10 menit, itu terserah yang memberikan waktunya dalam memberikan sambutan. Dan beliau juga pernah hadir. Terus selanjutnya, rencana ke depan, saya tadi pagi itu sekitar 5:30 pagi lah atau jam 6, saya itu komunikasi dengan Pak Didin, saya memberikan sebuah ide ataupun konsep. Pak Didin, kita malam ini kita akan coba untuk komunikasi dengan para teman-teman pengawas yang ada di Provinsi Jawa Barat atau yang hadir hari ini, malam ini, sebagai bahan untuk pertama silaturahim, yang kedua ada komunikasi ataupun evaluasi harusnya seperti apa. Alhamdulillah ini terlaksana dengan baik. Ketiga, saya juga menyampaikan ke Pak Didin bahwa nanti rencana itu hari Selasa saya ketemu dengan Pak Kasih GTK, Pak Haji Ade, dan saya juga sudah menyampaikan via telepon. Saya ngobrol dengan Pak Kasih itu pada hari Kamis minggu kemarin, kaitan dengan kegiatan dan segala sesuatunya, ataupun menetralisir apabila ada hal-hal yang sekiranya dipandang punten kurang pas, kurang etika dan segala sesuatunya. Saya bahas akan hal itu, dan beliau juga alhamdulillah memberikan sambutan akan hal itu, juga ada beberapa saran dan pendapat. Makanya untuk itu saya rencana untuk ke depan pada hari Selasa akan saya komunikasikan, dan untuk kegiatan ke depan kita akan coba untuk komunikasikan dengan para kasih pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi saya akan langsung saja untuk ketemu pada hari Selasa itu bagaimana saran pendapat Pak Kasih kaitan dengan kegiatan ini, dan mengajak juga masuk pada kegiatan ini. Tentunya bisa memberikan informasi saran pendapat dari Pak Kasih, atau mungkin nanti bisa ke depannya adalah Pak Kabid dan Ketua Pokjawas secara mungkin terjadwal sesuai dengan kegiatan. Ya, terima kasih tentunya dari teman-teman semua yang senantiasa mendukung, memperhatikan kegiatan-kegiatan ini.
sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja tanggapan sementara, dan apabila ada tambahan dari Pak Din itu dipersilakan. Silakan Pak Din. Mangga, Abdi, informasi tambahan, sebenarnya Pak Ajit setelah masuk di MGMP matematik, nanti Pak Rudi saksinya, kemudian di kimia Pak Wahyu saksinya. Jadi memang Pak Ajit sudah hadir di komunitas kita gitu. Hanya untuk MGMP bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bisa. Dan malam ini pun dia WA barusan ke saya, Pak nggak bisa masuk karena cuaca. Jadi tadinya mau saya sambutan di sini tuh ya, tapi karena beliau ada sinyal kurang bagus, sehingga jadi selama ini kami dengan Pak Ajit sering TikTok kan, sering bicara gitu lewat WA. Alhamdulillah nggak ada masalah, dan dia mendukung. Hanya beliau belum bisa tampil ke depan karena mungkin kan belum dilantik kan ya, dan sebagainya, saya nggak tahu lah. Intinya dia mendukung kita. Kemudian intinya mendukung kita. Kemudian nama saya. Ya, silakan ada tambahan Mangga. Saya namanya Pak Din. Mangga silakan Pak. Halo. Mangga silakan. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada inisiator ya dalam membuka atau merealisasikan SKDN 1881 ya tentang MGMP. Dari pertanyaan Bu Sri tadi memang sampai ini jawab. Ya. Nah, kita hanya berdiskusi di ranah tentang pertama adalah tadi Pak Ridwan mengatakan Pak Didi sama Pak Denny itu kapasitasnya sebagai pengawas kan. Nah, yang ditanyakan oleh Bu Sri kan gini, di kabupaten ada pengawas, ada MGMP kabupaten. Nah, sekarang kan dengan SKD yang baru itu ada Pokjawas provinsi. Nah, yang dipertanyakan kan yang menjadi pembina di MGMP kabupaten jelas kan pengawas pembina. Kemudian untuk di provinsi ini siapa yang akan melihat, apakah tunjuk langsung oleh pengurus Pokjawas provinsi atau oleh Kanwil gitu ya. Kan nggak berdiri. Sebenarnya begini Pak, saya kira Ciamis itu sebenarnya simpang siur informasi. Ya, ada yang berseliweran minta data dari sumbernya kan dari mana? Ya, pengawas yang dari kabupaten kan hanya ke saya sebagai pengawas. Pak Haji, ini informasi dari mana? Kasih nggak? Nah, saya konsultasi karena saya diminta oleh Pemda juga, ya, harus segera menyusun program atau menyusun pengurus MGMP kabupaten. Alhamdulillah di Jambi sambil rampung, cuma beberapa hal yang menjadi permasalahan di pengawas atau di MGMP Madrasah, karena di MGMP Madrasah itu sampai saat sekarang ini belum ada pengawas pembina matlaul rumpun, hanya pengawas pembina Madrasah saja. Nah, dan di Ciamis saya sudah mensiasati. Jadi untuk di Ciamis itu pengawas itu tugasnya dua, satu pengawas pembina sekolah madrasah, yang kedua yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya dikasih jabatan tambahan sebagai pengawas pembina rumpun. Seperti saya dari bahasa Inggris, saya pengawas untuk mapel bahasa, rumpun bahasa. Itu contoh ini. Nah, itu ya seperti contoh. Nah, dengan adanya jukis ini, ya, sekarang banyak berseliweran. Pas saya ini diminta dari provinsi, yang meminta siapa? Gitu kan. Yang meminta siapa? Ternyata karena ini saya udah baca jukisnya, makanya saya ajukan kepada pengawas Ciamis, tolong kalau ada dari grup grup apa saja yang minta orang untuk pengurus atau tim formatur untuk di kabupaten provinsi, tolong difasilitasi. Alhamdulillah sekarang itu kepada para pengawas semua sudah menyampaikan orang data-data dulu untuk yang apa. Mungkin ada beberapa yang ini Pak Din gini, jadi jangan berkecil hati lah, karena kita sama-sama pengawas, karena nanti yang menjadi rancu di para pengawas, terutama kabupaten atau dari bapak gubernur, dari tiap-tiap di rumah tahu gitu, mungkin untuk karena sekarang ini betul-betul secara mendadak harus segera itu pengurus MGMP baik kabupaten ataupun provinsi. Di sisi lain ya mungkin Pokjawas provinsi belum SK-nya keluar, pengurusnya mungkin ya, karena sedangkan tuntutan dari kantor itu segera gitu
Mungkin ya Pak Didin dan Pak Denny ada inisiatif gitu untuk memilih ya mengenai saja mungkin, namun untuk kejelasan yang tadi tanyakan Bu Sri sampai sekarang mungkin belum bisa terjawab gitu, karena ini ada koordinasi antara pengurus provinsi dengan ya Kanwil. Nah, takut dikhawatirkan karena kalau menurut logika saya secara organisasi untuk pembina di tingkat kabupaten kan ada pengawas apa kabupaten, itu belum ada masalah. Nah kan di provinsi itu kan ada pengawas provinsi. Ya untuk pembinaannya mungkin Pak Didin bisa koordinasi dengan pengawas provinsi. Jadi sebenarnya tidak masalah, karena mungkin saya juga mungkin karena pengawas provinsi itu SK-nya belum keluar muncul, Pak Didin belum bisa melangkah mungkin gitu. Saja. Tapi karena ini diminta segera untuk kepengurusan ini, karena ini adalah untuk program MKIR gitu ya, karena akan segera digelontorkan dananya, sedang pengurusan dulu harus disusun secara menyeluruh gitu. Jadi saya yakin untuk PKB ini kan pusatnya nanti akan di MGNP. Ya. Jadi saya pertama ucapkan terima kasih kepada Pak Didin, Pak Didin, seperti Pak Lukman juga dari ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Nanti ke kita koordinasi saja Pak Didin, ya Pak Didin, koordinasi tetap dan juga ada koordinasi, mungkin belum ada belum ada kesepakatan atau belum ada titik temu antara provinsi dengan misalnya ini, mungkin karena di provinsi SK-nya belum keluar. Itu mungkin Pak Didin tambahan dari saya, ya terus saja berjalan ini diminta saya juga dari Pemkab sudah terus-terusan karena akhir Februari ini harus sudah kelar semua pengurus kabupaten Kanwil. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya. Terima kasih. Salam semuanya. Ya, atur nuhun Kang Haji, atur nuhun. Ya, Pak Din boleh 1 menit lah. Mangga, Pak Ridwan lagi sok. Apa? Nah, gini, luar biasa. Kita juga memang ini barokah ya. Kalau kata saya dinamika itu barokah. Jadi sederhananya beginilah. Iya. Ini kalau saya lihat kan ada di sini juga ada Pak Lukman dan Pak Didin yang punya forum ya, forum pengawas madrasah. Pak Lukman, assalamualaikum. Tadi Pak Lukman nggak muncul tuh, Pak Lukman ya, dan Pak Didin. Ada Pak Kemudian, Lukman. ya, ada, cuman tadi wajahnya nggak ada. Pak Denny, jadi gini, saya pikir tidak perlu, kadang kita juga bisa jadi birokrasi, betul, minimal gini, ketika mungkin nih Pak Didin nanti ketemu dengan Pak Ade, nanti atau ke depan dengan Pak Kabid gitu ya, Pak Kabid juga bisa ikut di, Pak Kabid juga sebetulnya ketika tidak sibuk bisa ikut di acara secara online ini. Jadi Pak Didin tinggal ngebel ke Ketua Pokjawas, walaupun betul kata Pak Jenas sekarang itu belum dilantik, tapi ketua sebelumnya kan masih Pak Ajid, minimal mengajak. Nanti mungkin Pak Ajid kalau bisa mudah-mudahan dengan Pak Ajid, kemudian kalau enggak mendelegasikan kepada pengurus yang lain. Berarti nanti ada sinergitas. Jadi kalau gini mungkin ya, kalau lihat enggak bukan apa-apa. Takut saya pribadi, Pak Didin, Pak Denny, pas lihat kalau ada pengurus mungkin pengurus lah. Jadi nggak akan ada bergejolak di bawah, termasuk tadi dari Pak Jenal Ketua Pokjawas Ciamis, mungkin nanti ada dari pengurus Pokjawas itu ada perwakilannya juga. Jadi tidak akan ada miskomunikasi. Sebetulnya saya nggak senang yang gini tuh, sebetulnya luar biasa Pak Din kegiatan masif ini, karena kalau saling menunggu mau beres-beres gitu. Nah, tinggal Pak Didin dengan Pak Denny, dengan siapa yang akan ketemu Pak Ade, artinya Bu Sri ya, tinggal ngajak bercerita ke Pak Ajid, abdi bade ka lapangan Pak Ade atau Pak Kabid, bilih bade abdi hoyong di Sarangan, atanapi kalau nggak bisa siapa yang mewakilan dari Pokjawas provinsi itu. Jadi sederhana dan jangan saya ini kemajuan. Kalau kata saya ini kemajuan luar biasa dari Pak Didin. Tinggal dikoordinasikan, dikomunikasikan saja. Jadi bahasa saya disederhanakan saja. Jadi itu. Jadi terus maju terus.
pantang Barokah. luar biasa. Barokah. Nuhun, Kang Ridwan, Sami-sami nuhun ya Kang Ridwan. Aduh, saya. Insya Allah Kang Ridwan, masukannya diterima insya Allah. Mangga anu sanes beli masukan deui pengalaman-pengalaman anu kamari bilih bade dilaporkeun di dieu. Curhat saja semua mangga. Abdi mah nampung di dieu lah, dicatat semuanya. Mangga abdi mah sering. Silakan. Saya lagi Pak Didin ya, punten Pak Didin, iya. Saya sebenarnya senang sekali ini kalau ada gerakan yang kayak gini nih Pak Didin dan Pak Denny dan Pak Lukman yang menginisiasi MGMP provinsi. Karena kan kalau dinas kan udah banyak ya Pak ya, udah terbentuk lama. Nah kalau madrasah kapan? Oh ternyata ini kesempatan bagus nih. Makanya saya bilang, udah saya setuju nih yang kayak gini. Alhamdulillah. Ya tinggal mungkin selama berian saya lalu berpikir karena ini Jawa provinsi di mana? Oh ternyata begini jawabannya. Alhamdulillah saya udah mendapatkan pencerahan nih Pak Didin. Terima kasih nih Pak Denny atas pencerahannya. Iya. Ya. Jadi mungkin nanti ke depannya insya Allah ya nanti kalau kita lagi seperti begini, Mas Aji, Pak Aji itu ikut serta ke sini. Jadi kita jadi reg-reg gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kata teman-teman saya juga yang lain di pengawasan gini, Bu Sri, nah saya tengiring cina ge. Saya bilang teh bukan masalah tengiring, mungkin Ibu belum gabung aja mungkin Bu. Ikut aja partisipasi siapa aja boleh kok, boleh ikut ya gitu. Saya bilang gitu. Oh, mangga ngiring mah gitu. Saya ngerti. Mungkin mereka ingin ikut tapi ya itu Pak mungkin mereka nggak mau apa ada juga yang nggak mau. Ya udah terus saya bilang kalau saya karena saya ingin mengembangkan juga ya udah saya ikut aja Bu, ikut peserta partisipasi gitu aja jawabannya sederhana aja gitu ya Pak ya. Ajak aja. Ya ada yang kayak ikut. Padahal saya bilang kalau Pak Didin kan ngajaknya di mana-mana ya Pak ya, di forum WA grup pengawas itu ada tapi iya, se-Indonesia tapi yang mungkin ada yang partisipasinya aktif, ada juga yang pasif aja nunggu gitu aja gitu. Iya. Tadi pertanyaannya itu yang berikutnya nanti tolong dibahas juga kalau pembina itu ditulis namanya atau hanya jabatannya saja katanya di pengurus MGMP mata pelajaran itu Pak. Gitu. Pak Denny mungkin bisa jawab Pak Denny, mangga Pak Denny. Ya, mohon maaf tolong Pak Din, saya itu pernah dengar waktu ngobrol dengan Pak Kabid tapi terus misi Saliwang punten ya dilaraskan. Memang itu pertanyaan kami Bu ya, saya Pak Didin pada waktu itu juga ada Pak Rusman yang dari Tasik. Apakah pembina MGMP itu MGMP itu dicantumkan namanya atau tidak? Tadinya saya berpikir begini, udah aja lah misalkan pembina MGMP itu terlepas nanti siapapun pembinanya. Misalkan ya ternyata Pak Kabid kalau tidak salah menyampaikan kan banyak itu pengawas itu udah aja kalau memungkinkan pembina MGMP itu tulis saja katanya namanya siapa jadi jelas bahwa dialah orang yang bertanggung jawab misalkan di MGMP pada mapel apa. Iya. Terus saya dengan Pak Didin komunikasi Pak Din kumaha geuning Pak Kabid begitu udah aja lah koordinasikan nanti dengan pihak Jawas Provinsi, kata saya, bagaimana ini selanjutnya. Karena kami mah, saya, Pak Didin, Pak Didin, Pak Lukman, dan saya, itu hanya merupakan inisiator saja, Bu. Tidak mendeklarasikan bahwa kami itu adalah pengurus, pembina MGMP, tidak, mohon maaf. Iya. Kami punya kapasitas akan hal itu dan etika tentunya. Makanya, upaya-upaya ini ditempuh dulu, selanjutnya untuk mempersiapkan bagaimana komunikasi nanti dengan Ketua Pokjawas dan seluruhnya juga komunikasi dengan Pak Kabid dan Pak Kasih GTK. Nah saat ini memang dengan Pak Kasih sudah intens lah komunikasi mungkin meskipun telat menjawab melalui WA Pak Didin misalkan saya juga dengan Pak Kasih sudah komunikasi baik dan juga dengan Pak Ketua Pokja Provinsi juga komunikasi baik, tinggal nanti menguatkan dari sisi mana ini komunikasi ini supaya dapat terbangun sinergi yang lebih bagus mungkin begitu. Karena rambu-rambunya sudah terjawab lah
sudah Jelas. ada jelas, saat ini sudah jelas rambu-rambunya dari teman-teman semuanya, tinggal kami dan teman-teman membangunnya, sinerginya nanti seperti apa. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak semua nih, rekan-rekan yang baik, apa yang menjadi pembahasan kali ini dari siapapun tentunya akan menjadi sebuah bahan bagi kami. Dan insya Allah tadinya kan begini, hari Selasa itu Pak Din kita ke sana sebagaimana ini, ya andai kata misalkan tetap kita akan coba komunikasi dengan Pak Pokjawas Provinsi sebagaimana tadi saran teman-teman yang lain. Kita ajak nanti. Pak Adin coba komunikasi dengan Pak Ketua Pokjawas ataupun saya, rencana nanti siapa yang mendelegasikannya itu terserah Pak Ketua. Supaya nanti ke sana itu bareng-bareng ohnya hiji merenya ala lakur bisa pajakeun teu akur. Iya. Itu ya Bu ya, pokoknya gening ala lakur bisa pandang. Tapi saya Pak Ade udah memandang, Pak Kasih itu memandang ke kami dan Pokjawas itu adalah tetap harus bersinergi dengan baik. Terlepas nanti punten Ibu ya Bapak sekalian, terlepas nanti pembina di provinsi itu adalah mau bagian daripada Pokjawas provinsi ataupun tidak, baik kami itu tidak jadi sebuah masalah ya. Yang penting mah ini sudah mulai berjalan dengan baik, jangan sampai dipatah-patahkan. Iya, kasihan Pak, guru-guru udah semangat banget guru-guru. Saya melihat informasi itu guru-guru sudah mulai bagus. Iya, betul. Udah lama MGMPT, nah Kemenang teh MGMPT itu melempem dan sebagainya dibandingkan dinas. Sekarang ada gerakan-gerakan seperti ini, saya yakin Ibu Bapak sekalian juga memahami akan hal ini, dan kami juga senantiasa berusaha membangun hanya komunikasi secara langsung lah dengan Pak Ketua Pokjawas gitu ya. Belum secara langsung tetap muka, baru via WhatsApp dan telepon. Itu saja mungkin sementara ya untuk kaitan dengan pengawas pembina, arahan dari para kabin sementara itu. Saya tidak tahu kalau ketemu ada perubahan lagi atau tidak, saya tidak tahu ya. Sementara jawaban seperti itu. Siap. Terima kasih. Iya, Pak Dani. Mangga, silakan. Boleh ya naros Pak Din. Mangga. Pak Asep, saya agak nyeleneh nih di luar konteks. Pak Rizwan, mangga. Ini kan forum pengawas madrasah ya. Iya. Kalau saya lihat di slide-slide-nya, seperti apa ini dari Direktorat GTK atau dari ini? Oh, KSK, seperti apa ini? Silakan Pak Din. Pak Lukman yang jawab. Pak Lukman jawab. Pak Lukman. Saya atau pengawas penggerak. Penggerak bagus. Guru bergerak. Pak Lukman. Siapa aja nih? Guru penggerak gitu. Biar Siapa yang Pak Lukman dulu yang jawab, nanti saya lengkapi. Pak Lukman, silakan jawab Pak Lukman. Oke, biar saya Pak Lukman, ada soalnya. Gini teman-teman, mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya awalnya saya tidak bermaksud membuat MGMP, tidak ada, karena pertama bukan pengurus Pokjawas Jawa Barat, kedua bukan tugas saya, karena selama ini saya sudah 2 tahun membidangi webinar. Jadi sebelum ada corona, saya sudah terbiasa mengadakan webinar seperti ini. Kebetulan saya dengan Pak itu alumni VCT dari Semolek ya, itu organisasi menteri-menteri Asia Tenggara, yang mana tugasnya ada mengadakan kegiatan virtual gitu. Virtual itu kegiatan mengajar secara virtual. Nah, ketika ada corona, ya itu ternyata ilmu ini bermanfaat sekali gitu. Dan saya pun ketika corona saya pembinaan lewat seperti ini ke guru-guru, ke kepala sekolah juga. Jadi sudah hal nggak aneh. Nah, kebetulan kami dipercaya oleh Direktorat GTK Pak Eni Rofik ya, itu direktif udah 3 kali ganti ya. Terakhir Pak Jen, sekarang Pak Muhammad Jen diberi amanah untuk mengelola Webex gitu ya, Vicon Webex yang ada 5 kamar. Ini pun punya GTK ruangan ini gitu ya. Bukan saya pribadi, banyakan lah pokoknya mah. Intinya begini, silakan oleh MGMP. Dulu saya pembina MGMP biologi, bukan yang pertama launching. Dari hal kecil sampai sekarang sudah menasional ya. Itu diberi kepercayaan seperti itu untuk mengelola dari mulai perencanaan, bikin flyer, audio, narasi sampai publikasi, kami termasuk narasumber. Itu kami bahu membawa dengan Pak Lukman gitu. Ternyata terpikir kenapa saya ini ngurus guru pengawas jadi urus gitunya. Saya harus pengawas juga. Akhirnya terpikir udahlah kita coba ajak beberapa pengawas. Makanya dulu ada VCT Kemenag tapi juga nggak jalan, tapi ada beberapa alumni.
Nah, singkat kata, lahir edaran Tipakanwil tentang sosialisasi Perdirjen 381 ini. Oh, kebetulan sekali saya sekarang sambil mengadakan webinar, kita bentuk MGMP supaya hidup. Karena selama ini saya pembina MGMP biologi yang sudah menasional gitu perannya. Nah, dari situ Siap. saya nggak terpikir mengajak Pokjawas karena pertama terkenal dengan Pak Jena dalam arti pribadi, tapi secara pribadi saya tahu beliau dan sudah ada nomor HP-nya gitu. Nah, waktu awal-awal memang kami jalan, kemudian saya kontak beliau, Pak Ajit bisa nggak memberikan samput, dan dia hadir di MGMP Matematik dan MGP Kimia, ada rekamannya saya nanti share ya. Dia hadir memberikan sambutan. Nah, bagus, hanya kebetulan dia sibuk mungkin tidak bisa, malam ini pun akan hadir sebenarnya seperti itu. Jadi singkat kata Pak Ajit, Pak Ridwan, kita ini sebenarnya hanya ingin berjalan di atas, bukan di atas ya. Jadi memang Forum Pengawas Nusantara sudah diakui oleh Direktorat GTK Jakarta gitu, dan sudah diamanahkan untuk memegang Webex ini gitu, dan Zoom punya bahkan dia bilang kalau nanti MGMP itu hadir saya akan tambah di 10 kamar, sebab selama ini sudah padat. Contoh gini, Senin itu pelajaran biologi itu hari Selasa, geografi hari Sabtu, itu terus nanti kimia, dan sebenarnya sudah berjalan gitu. Jadi mereka itu MGMP bentuknya bukan MGMP yang tidak ada SK gitu. MGMP yang lahir karena komunitas WA gitu. Itu saja sebenarnya sudah ada gitu. Nah, sekarang kenapa enggak di SK-an gitu? Ternyata kalau di SK-an harus menyesuaikan dengan jumlah terakhir. Itu makanya saya dalam waktu yang singkat bisa cepat mengumpulkan mereka karena saya punya jaringan gitu. Si Anu itu aja keuntungannya punya jaringan. Itu mungkin tambahannya. Mangga Pak Lukman. Ya. Pak Ridwan. Oh iya Pak Lukman. Jadi kan kalau gini sebetulnya luar biasa sekali Pak Lukman dan Pak Didin. Ini kan Forum Pengawas Madrasah, pengelola media online, fasilitas dari GTK gitu kan. Betul. Ini kita bisa sinergiskan betul. dengan Pokjawas Madrasah. Jadi gua abdi ge bade di dagang-dagang, di share-share gitu ya. Bagus. Mau ini fasilitas. Artinya, ini judul. Kenapa saya waktu kemarin Pak Didin pengen ngobrol. Ini seperti apa, luar biasa sekali gerakan Pak Didin dan Pak Lukman ini gitu. Mantap sekali gitu. Nah, tinggal kita mensinergiskan nih, kata Pak Didin tadi, kita nih punya fasilitas dari GTK gitu yang bisa dimanfaatkan ya tadi supaya membumikan pengawas gitu. Tadi situ. Jadi clear sekali. Makanya saya pernah Pak Didin, saya pengen ngobrol apa sih Forum Pengawas Madrasah itu gitu. Ya betul kan. Mohon maaf nih Pak Didin siap hungkul gitu ya. Nah, sekarang clear kan bahwa ini luar biasa. Bisa ngobrol. Kalau ini dari awal terbuka nih, kita bisa masif dari bulan April 2020 nih, bisa masif. Belum waktunya Pak Didin kan rengkogan, bilih-bilih gitu, uang pribadi gitu. Karena ya bisa 250 kan kita punya Webex atau Zoom sekarang juga kan per bulan gitu. Itu mahal Pak, mahal. Nggak apa-apa. Cuman ini jadi luar biasa. Ini fasilitas dari GTK. Betul. Saya pun akan bercerita dari Pokjawas Madrasah. Yang terpenting ada komunikasi dan Pak Haji juga terbawa. Ini ya tadi Pak Haji juga bagus positive thinking. Waktu saya bercerita ke saya ketika di Sumedang bahwa saya akan menyambut sambutan di matematika dan kimia. Alhamdulillah. Nyambung. Jadi clear sekali gitu, dan saya Pak Didin, jadi kan ini jaringan dari GTK. Kebetulan Pak Didin yang dipercaya dengan Pak Lukman gitu. Ya, terima kasih nih, clear ya Forum Pengawas Madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Salam sehat. Nuhun Kang Ridwan, aduh hebat Kang Ridwan Iya, semangat Pak Didin. Hatur nuhun. Pak Lukman tambahan mangga Pak Lukman. Sami-sami Bu. Aduh, nuhun. Sami-sami Bu. Pak Lukman mangga Pak Lukman. Pak Lukman. Sinyal. Saya kurang bagus mungkin Pak ya. Karenge Pak Lukman. Sok mangga. Bagus. Karena saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di malam hari ini. Terutama tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pengawas semua.
saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Denny ya dan Pak Didin. Ini adalah suatu awal kita sebetulnya untuk maju bersama, Pak. Karena kita nggak mau sendiri-sendiri. Pak Didin juga asalnya ngajak saya untuk gabung di forum pengawas itu. Saya dengan senang hati karena ini tujuannya baik gitu, untuk kita sama-sama meningkatkan profesionalisme. Tadi ada dukungan dari Pak Ridwan ya, kemudian dari Kang Haji Janal. Itu saya berterima kasih sekali. Hanya mungkin perlu digarisbawahi di sini, saya sebagai mungkin pengatur acara setiap ada kegiatan, sebetulnya pinginnya itu tidak gantian ya. Nah, harusnya ada gantian. Betul. Gitu. Dengan semua pengawas, bisa. Mari kita sama maju bersama. Hanya karena yang mulainya Pak Didin dengan saya di forum itu, ya kita dengan senang hati sebetulnya. Gitu. Bapak Ibu, sebetulnya saya juga ingin mengajak guru-guru sebetulnya di kegiatan forum itu. Dan bukan hanya pengawas Pak Bu ya, di kegiatan forum pengawas itu ada juga Bapak Ibu yang membantu ya terlaksananya kegiatan-kegiatan webinar. Dan kita di kegiatan forum itu ada Bapak Ibu kepala juga yang membantu. Ada yang membagikan link, ada yang membuatkan flyer, ada yang membuatkan sertifikat. Ya kita bekerja sama bareng-bareng gitu di situ. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Pada intinya saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama maju bersama lah untuk memajukan kegiatan kepengawasan di Provinsi Jawa Barat. Sama sekali tidak ada niat dari awal juga untuk menyaingi ya. Kita hanya ingin berpartisipasi apa yang kita bisa berikan untuk Popjawas Madrasah Provinsi. Hanya ini tujuan kita baik sebetulnya, ingin membantu itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Semangat nih. Betul. Mangga, anu sanes beri nambihan deui. Nambihan Pak Din. Mangga silakan Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saheula. Mangga sok saheula. Pak Toto ini? Pak Bidin. Pak Bidin, Pak Bidin, Pak Bidin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bidin, Mangga. Terima kasih Pak Matur, Pak Didin, Pak Lukman. Saya udah beberapa minggunya mengikuti terus, bahkan bukan hanya ini dengan kegiatan geografi dan sebagainya saya ikuti, walaupun bukan pengawasnya ya, tapi nggak masalah. Tapi saya banyak belajar gitu. Belajar mengikuti. Bahkan dari pasuruan segala macam tuh saya ikuti Pak Din. Ya, otomatis. Bagus. Dan terima kasih. Yang perlu garis bawahi bahwa kita terus terang ya di pengawas terutama di Kota Tasik kan terbatas kalau mau di mapel itu kan terbatas sekali, apalagi hanya 2 orang. Jadi otomatis ya mau tidak mau kalau sebagai pembina itu nggak bisa per mapel, beda dengan di dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan udah per mapel, kalau kita masih secara umum. Kemudian yang perlu saya tanyain Pak Din, ini tentang KKM-nya. Betul. KKM kan kalau dulu itu kan sebagai ketua biasanya itu yang dari negeri ya. Iya. Apakah sekarang kalau lihat dari Juknis itu bisa dari swasta atau gimana gitu? Bisa Pak. Yang perlu kita cari Pak. Kemudian yang saya ngapresiasi Pak Din inisiasi ini. Yeah. Terus terang kalau kita nggak melangkah dari sekarang mau kapan lagi gitu. Betul Pak. Terus terang ini fasilitas Webex yang ternyata kan fasilitas dari KSKK-nya. Mau tidak mau ya kita manfaatin gitu. Betul. Kalau nggak dimanfaatin ya lebar gitu lah. Betul. Lebar. Kalau biaya kalau kita biayai coba berapa yang harus kita jutaan, Pak. berikan. Nah, ini sangat harus kita manfaatin gitu. Betul, saya sangat mengapresiasi. Saya mengapresiasi. Kalau perlu bukan hanya
dari pengawas ini aja, tapi keseluruhan kalau bisa masuk semua. Betul. Ya, terima kasih Pak Din. Mangga. Ya, MTS, saya mangga kembalikan. kita fasilitasi. Mangga. Nuhun Pak. Iya. Siap. Cuma kan yang lain kan belum pada masuk ke ininya, ke grup Pak Din. Iya, betul. Nuhun Pak Widin. Yang aktif aja biasanya. Siap. Nuhun. Mangga silakan. Di KKM itu di situ ada Patris dari kabupaten ya. Patris ya. Bisa jawab mungkin Patris. Patris, mangga jawab mengenai KKM. Ada nggak? Nggak ada ya? Udah termental mungkin Pak. Udah termental ya. Pak Denny, mungkin ada masukan mengenai KKM. Saya belum baca semua tuh KKM tuh. Yang jelas harus 30 orang. 30. Bisa, Pak Din. Silakan. Halo. Ya, baik Pak Din. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Abidin menanyakan kaitan dengan ketua KKM untuk saat ini sesuai dengan juknis. Pada dasarnya yang saya ketahui ya, dan saya coba untuk menurut pribadi saya nih analisa kaitan dengan masalah ketua KKM. Ketua KKM itu tidak dari kepala negeri bagi sekalian, tetapi juga bisa diketuai KKM-nya oleh kepala madrasah swasta, begitu. Jadi andai kata misalkan kalau dulu ada sebuah pemahaman begini Bapak sekalian, bahwa pertama MGMP itu adalah di bawah KKM. Sekarang sudah mulai bagus dari mulai juknis ini. Maka dengan demikian KKM sebagai ranah koordinasi dengan MGMP dan ketua KKM itu tidak senantiasa mesti atau harus dari kepala negeri. Maka untuk itu misalkan tadinya memang di Kabupaten Bandung itu KKM itu ada 2 ya, yang di bawah KKM 1 atau Manhiji Bandung atau Ciparai, juga dengan Man 2 di wilayah Majalaya Sultan Jeruk. Nah sekarang berdasarkan kaitan dengan juknis ya, waktu kemarin dengan Pak Kasitenmad di Kabupaten Bandung juga dihadiri oleh Korwas Aliyah, bahwa KKM yang Kabupaten Bandung itu dipecah dari 2 menjadi 6 KKM. Maka dengan demikian ada beberapa kesempatan bagi kepala madrasah swasta untuk menjadi ketua KKM yang dulu senantiasa punten ya, ketua KKM itu bisalah dari negeri saja, ketua KKM itu. Nah sekarang jadi berdasarkan aturan sekarang tidak mesti atau apalagi baku dari kepala madrasah aliyah negeri. Jadi dari swasta pun juga, karena sebetulnya kalau KKM itu kan satu bentuk organisasi ya, jadi artinya ada satu keterbukaan dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi ketua KKM. Ya, terlepas mau di negeri swasta, tetapi kalau saat ini di swasta juga ada kesempatan yang luas untuk hal itu. Mungkin itu sementara ya Pak Abidin yang saya sampaikan. Ya, mangga nuhun Pak Denny, Pak Abidin jelas. Ada lagi yang mau nambahkan? Ya Pak Rusman. Ya. Pak Rusman silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi terkait dengan gerakan GMP di provinsi dan kabupaten. Saya sangat apresiasi terutama gerakan-gerakan di provinsi karena ini adalah suatu langkah yang bisa meningkatkan kualitas madrasah. Yang berikutnya antara MGMP dengan Pokjawa sebetulnya itu punya regulasi yang masing-masing, dalam arti kita punya regulasi tentang MGMP, kemudian Pokjawas juga punya regulasi tentang Pokjawas. Hanya saja memang tadi betul harus ada kerjasama yang dibangun karena dibangun bersama antara MGMP dengan Pokjawas provinsi, dan alhamdulillah beberapa kali Pak Ajin sebagai ketua juga sudah memberikan sambutan dalam forum MGMP. Saya juga menyaksikan dalam mata pelajaran matematika kemarin ya, itu terkait dengan MGMP. Jadi
mari kita pengawas-pengawas madrasah untuk lebih menggiatkan, untuk lebih mengaktifkan MGMP baik di tingkat provinsi, dan terutama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana hidupkan terlebih dulu MGMP yang ada di kabupaten kota, sebab ini yang punya akses langsung kepada guru, yang punya binaan-binaan langsung adalah pengawas-pengawas yang ada di kabupaten. Oleh sebab itu kepada para pengawas saya mengajak, mengimbau, menyarankan juga untuk menghidupkan MGMP yang ada di kabupaten kota. Terkait dengan KKM tadi Pak Didin dan Pak Denny yang sudah menyampaikan, memang regulasi tentang kelompok kerja madrasah ya, itu kan kalau yang sekarang kita bisa terlibat di dalamnya sebagai pembina dan harus mengetahui pembentukannya, dalam arti betul dalam sebuah organisasi itu ada kebebasan siapapun baik dari negeri maupun dari swasta untuk dipilih sebagai ketua KKM dan sebagai pengurus yang lainnya. Jadi tidak mutlak, kalau yang berdasarkan regulasi sekarang tidak mutlak lagi kalau yang negeri itu jadi ketua. Itu harus dipilih berdasarkan hasil mufakat dari seluruh anggota yang ada di KKM. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, dan mungkin ini pun jadi bahan untuk di Kabupaten Tasikmalaya khususnya untuk memusyawarahkan terkait dengan pemetaan KKM, karena di kami juga masih terobsesi dengan pola lama gitu, belum mensosialisasikan pembentukan KKM dengan aturan yang baru. Itu saja yang bisa disampaikan Pak Bapak Ibu pengawas provinsi, mudah-mudahan kita bisa tetap bersama-sama untuk melakukan pembinaan dan baik di MGMP maupun untuk di KKM sebagai mitra kerja nantinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, anu taca nyarios Pak Irmansyah atau siapa aja sok mangga. Anu taca nyarios. Pak Muslim? Ya, Pak Irmansyah dari Depok loh. Oh iya, dari Depok nih, kabarnya bagaimana Pak Depok? Masih PSBB ya? Tanya saya. Silakan. Silakan Pak. Ya, Mangga, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk di Depok bicara, dan tidak banyak yang saya sampaikan, hanya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Sudah banyak webinar-webinar yang kita ikuti, terutama buat Kang Didin sama Kang Lukman. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan semakin semangat. Dan memang betul tadi yang disampaikan, Depok sendiri terus terang Pak, ini kan memang nggak ada negeri ya? Mungkin satu-satunya kabupaten kota yang tidak ada negeri. Ya, jadi terus terang negeri repot sekali untuk pembentukannya, untuk membuat MGM, swasta lebih bagus dong. Makanya saya terus terang aja lebih banyak menyimak, karena di sini sendiri di Depok sendiri belum rapi secara keseluruhan. Mantap pokoknya. Kemarin juga swastanya gede-gede itu. Kenapa? Swastanya besar-besar, swastanya bagus tuh. Ya, tapi ya tetap saja Pak, kebetulan kan kultur di sini yayasan memang, ya. Betul. Yayasan, jadi banyak yang hal-hal yang sangat berbenturan. Jadi itu. Bahkan di sini ada sekolah yang tidak mau menerima BOS. Ini ada di sini sekolah swasta. Sekolah besar itu. Gitu. Siswanya banyak. Gitu. Jadi, saya justru dari kemarin menyimak terus bagaimana caranya ini supaya betul-betul MGMP bisa seperti setara dengan kabupaten kota yang lainnya gitu. Ya, sementara ini belum seluruhnya terbentuk itu MGMP, dan memang mesti kerja keras, makanya belum bisa banyak bicara gitu Pak Didin. Itu mohon saja harus sabar Pak, sabar. Betul. Sabar Pak Didin gitu. Semangat Pak Irman, semangat ya. Sabar dari Bogor. Ya, di kami kemarin MA itu kan baru ada 27. Ya. Banyak. Itu. Banyak. 27 kemudian tidak merata ininya Pak. Kalau kita bagi blok atau bagi wilayah per wilayah itu agak repot. Tetap saja mereka pada akhirnya
minta 1 KKM ya, sampai saat ini baik kota maupun kecamatan masih 1 KKM ya, belum mau dipisahkan ya, itu seperti itu. Itu kira-kira layanan untuk di Depok. Terus terang kami masih berjuang untuk di daerah, doakan saja mudah-mudahan bisa ya seperti kabupaten-kabupaten kota yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, selamat berjuang. Amin. Amin. Nih, Semangat. Bapak Ibu saya tanya nih, kegiatan ini mau rutin berapa minggu sekali? Mau sebulan sekali atau 2 minggu sekali nih? Kita tidak ada kita harus ketemu nih. Kita ingin tahu apa masukan dari daerah untuk sharing gitu. Mangga lah diatur. Sok Kang Ridwan. Mangga Kang Jenal. Bagusnya rutin. Ya, ada Bu Yeni ya. Alhamdulillah suaranya tadi nggak ada suaranya. Bu Yeni ada suaranya. Ada, tadi nggak ada. Saya dari tadi ini hanya menyimak saja. Karena ini untuk untuk mendengar teman-teman saja ini saya kesulitan gitu loh. Oh, naik kaloteng atau Bu? Sinyal. Kaloteng. Ini udah paling tinggi, Pak. Padahal saya di kota. Jadi kalau internet bagusan di rumah saya yang di kampung, ini pada di kota ini di Singaparna nih. Bapak-bapak dan Ibu, saya senang sekali ya, bahagia sekali. Pak Didin barangkali ya ini hanya usulan saya saja. Kita adakan silaturahmi seperti ini. Rutin ya? Itu mau rutin, mau sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu. Apalagi sekarang kan garapan kita udah jelas ya. MGMP kita ini kayaknya walaupun tadi berbagai badai begitu ya, kalau saya ini ya, tetapi alhamdulillah ya ada yang ya bahkan saya rasa ya kalau kita mau menginikan kepala juga mereka respon sekali begitu ya. Bahkan kemarin ada salah seorang kepala yang bilangnya begini, nanti kalau rapat saya ikutkan ya, saya ingin tahu begitu bahkan. Alhamdulillah. Nah, kemarin, bagus tuh. Iya kemarin bagus tuh. Kemarin saya mau bawa ke rapat bahasa Indonesia, tapi ternyata memang sinyalnya lagi jelek. Kemudian juga dia bilang juga begini, saya ingin semua guru-guru MAN itu jadi pengurus MGMP katanya begitu. Kenapa begitu kata saya? Karena kalau misalnya semua guru-guru negeri itu masuk pengurus MGMP, nanti mereka akan lebih cerdas katanya begitu. Jadi ada beberapa kepala yang berpandangan seperti itu. Maka kedepannya barangkali itu diagendakanlah bagaimana strateginya begitu ya. Karena kalau mereka ada dukungan dari mereka kan langkah kita menjadi luas begitu ya. Oke. Langkah kita menjadi luas ya. Ya itu barangkali sementara Pak. Terima kasih Pak. Baik, sementara sebulan sekali kita ketemu Bu ya ini. Atau kalau ada emergensi bisa aja 2 minggu sekali Pak ya. Sepakat ya. Terus kemudian ini juga menawarkan, saya dengan Pak Lukman menawarkan ke teman-teman belajar bagaimana mengelola Webex ini. Ya, jadi Bapak nanti latihan bagaimana jadi host ya. Kalau moderator bisa lah bikin flyer gitu ya. Mau nggak? Diagendakan dulu Pak Din. Mau Pak Din. Ya, nanti saya share-nya di grup WA saja tutorialnya. Kita latihan nanti di sini praktek. Bikin Google Form, udah biasa lah itu, nggak aneh ya. Bagaimana bikin sertifikat, cara merekam, bikin narasi. Itu hal-hal teknis yang kita bisa ajarkan ke guru-guru kita sebenarnya. Nanti guru-guru kita ini di MGMP akan lebih pintar dari kita, nggak apa-apa, lebih pintar juga kita, bagus kita kan. Berarti Pak Didin kalau begitu ya kita dengan program seperti itu ya 2 minggu sekali lah. 2 minggu boleh. Misalnya 2 minggu pertama misalnya untuk materi, untuk pendalaman kita tentang apa yang harus kita butuhkan. Bikin gitu, PR kan? aja. Oke, siap. Ya, 2 minggu kemudian, nah baru kita evaluasi program pengawas gitu. Siap. Untuk jenjang aliyah lah gitu. Ya, mangga anu sanesna. Setuju teh bilih kieu abdi ngayakeun Bapak teu sarumping. Iya, Pak Didin. Siap. Punten nanti untuk evaluasi kita ketemu dengan ketua-ketua MGMP dulu semua yang sudah terbentuk. Betul. Biar sepemahaman gitu. Iya. Semuanya. Nah, nanti sewaktu-waktu kita ketemu juga dengan kepala madrasah, undang sama kita gitu. Iya, siap. Jadi iya. Mangga. Ya nanti usul Pak Uji bagus, kita undang juga Pak Kabid bisa diundang di sini, lalu Pak Kasih juga. Insya Allah udah diagendakan nanti ke depan. Bapak Ibu jelaskan semua gitu.
Insya Allah. Insya Allah. Ya. Yang penting Tutorial heula Pak Din. bulan Tutorial heula. Agen awal. mangga Bila aya gaptek kan. Ayo belajar dulu Pak Din. ya Belajar dulu. Bu Abdi di Iya. itu tutorialnya di grup WA-nya. Iya semua masuk sip, grup WA sip. kan pengawas aliyah. Nah, Ada gitu. kan di Ya. WA ada. Iya. Itu ada 83 saya hitung tapi yang hadir baru 17 nggak apa-apa lah. 83 nih kita ini. Faktor Awalan. Siap. Mangga aya nu sasri. tetap semangat. Walaupun yang hadirnya baru segitu tetap semangat lah Pak Didin. Iya, semangat ya. Bade tiluan ge abdi rapat tiluan kan ieu teh naon. Biasa. Halo. Tiluannya bahaya. Pepatan gambarna ya. Ya. Mangga anu sanes beli kita sampai jam 10 beli wengi teuing hawatos anu di daerah banyak yang left tuh. Mangga bilih bade nambihan deui 10 menit deui. Mangga kayak urang share ieu videona ke. Halo, Assalamualaikum Mbak Din. Waalaikumsalam, mangga. Silakan, Pak. Halo. Pak Muslim ya? Mangga. Ya. Ya, selamat malam rekan-rekan pengawas provinsi. Walaupun beberapa orang yang masih belum nyampe informasinya, saya mohon informasi atau kabar lanjutan mengenai pembentukan Ketua MGMP tingkat provinsi tiap-tiap mapel. Barangkali sudah lengkap atau memang kalau belum lengkap mapel-mapel saja yang belum ada. Yang kedua berkaitan dengan instrumen akreditasi yang baru. Ya, kita mungkin yang seangkatan dengan kita Padin masih perlu banyak pencerahan kan gitu ya. Betul. Barangkali Oh iya ya. nanti pertemuannya akan datang kita sharing dengan teman kawan-kawan yang sudah pernah melaksanakan asesor. Itu aja Pak Din. Selamat malam, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Catat Pak Lukman. Insya Allah jadi ada agenda baru ya kita bedah IASP ya, instrumen akreditasi satuan pendidikan. Betul, baru ingat ya. Itu juga Segera Pak Din. Siap. Segera ini sudah ada itu. Piagamnya habis Pak Din. Mohon. Ketetapan akreditasi. Yang sekarang sampai 2024. Ya. Piagamnya lab. Dari kita oleh kita Kapan untuk Pak kita. Didin kita tes uji kompetensi? Iya, angkatan kita mah kan banyak yang nggak lolos kan asesornya ditolak karena sudah habis gitu. Betul. Sama, saya juga Pak Jena kawan dekat kita ke kota juga nggak masuk gitu ya. Sama, saya juga ini kan udah habis 2020 kemarin. Tapi informasi dari Ketua Ban SM, kebetulan saya kenal dekat dengan Pak Dr. Tony, dia kan dosen Unpad. 2021 itu memang akan dibuka lagi untuk asesor baru yang ini. Tetapi kan karena COVID ini juga anggarannya belum turun katanya. Jadi tunggu saja kabar beritanya. Gitu. Tapi luring ya, jangan daring. Aduh, daring pusing. Daring pusing, Pak. Daring tuh pusing. Daring lagi bulan Maret siap-siap. Mudah-mudahan luring ketemu. Sebab kalau daring mah oleh-oleh. Pak, kalau daring mah sesengkel lu dia dari jam. Tapi seharian di kamar. Nah, udah sekali tidak Pak ini. Bu, bocoran nih. Tetap aja ada itu. Transfer lewat rekening katanya. Ya, baik. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Ya, itu bohong itu. Hoak ya. Jadi kayak begini, Pak. Jadi itu modus kayak begini. Bu nanti kita nanti mau ketemu ya gitu kan. Tapi enggak Pak. Itu modus Pak, modus mereka. Jadi ada bocoran saya. Iya, enggak. Mudah-mudahan tidak lah. Kita jaga integritas ya. Nah, bagus. Iya, enggak. Siap. Mangga Ibu ada waktu 5 menit lagi sebelum ditutup. Pilih menghitung. Mangga nanti Pak Denny tolong saya bantu menyimpulkan Pak Denny dan Pak Lukman. Saya nggak pegang kertas nih. Ya. Cekap? Ya. Baik. Cekap Pak Denny, mangga closing statement. Pak Denny. Pengurus. Ya, siap. Pengurus MPMP Pak Din. Kuma. Halo. Pengurus MPMP yang kabupaten yang itu Pak Din. Yang belum lengkap mana katanya. Informasi terakhir Bapak Ibu sekalian, dari 15 MGMP itu yang sudah merampungkan pertama geografi, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan PAI. PAI itu ada 4, ada fikih, Quran hadis, SKI, dan akidah akhlak. Ya,
Yang lainnya masih berproses, contoh kimia, fisika, udah terbentuk tapi berkutat ke laporan wae gitu. Kemudian PPKN, sosiologi masih tiarap, belum ada pergerakan. Karena saya masuk di semua di lini. Kemudian sejarah juga sudah mulai bergerak, tapi belum sampai ke pengurusan. Yang paling parah itu sosiologi nggak mau bergerak, diam saja nggak ini gitu. Yang lainnya ada 15 kan, yang TIK, Penjaskes, Bahasa Sunda belum ada sama sekali pergerakannya. Sehingga memang itu kami pun angkat tangan Pak, kalau terlalu banyak saya juga pusing, banyak tingginya capek gitu. Sehingga target kita adalah minimal ada 10 MGMP. Saya hantarkan ke Pak Kabid lewat Pak Kasih, Pak Ade nanti lewat beliau supaya minimal ini di SK Antipayun gitu. Nah itu biar nanti yang belum terbentuk menjadi motivasi gitu Pak Haji Muslim. Jadi sementara yang ada baru 15 yang berkutat, tapi yang sudah rampung kurang lebih baru 8 MGMP Pak yang sudah mengajukan SK. Kita nunggu saja berikutnya. Itu Pak informasinya Pak. Pak Din, Pak Din. Halo. Mangga, silakan. Din. Mangga. Nah gini, untuk pengurus MGMP supaya lebih mudah Pak Din mencari informasi atau menghadap orang-orang, dikontak saja ketua Pokjawasnya Pak. Karena untuk kabupaten itu semua pengurus MGMP di Pokjawas ada Pak, harus saya gitu. Iya. Jadi kemarin seperti kemarin Pak Dadang di Bogor, Pak saya kasih langsung. Karena saya udah memiliki pengurus semua Mapol kabupaten. Ya, yang ditahu yang lama. Jadi saya sampaikan ke Pak Didin, koordinasi saja dengan ketua Pokjawasnya. Nanti ketua Pokjawas menyuruh kepada para pengawasnya. Saya masukan tadi biar cepat gitu. Nuhun. Ya udah kayak setelah ketemu dengan Pak Ajid, ya saya agendakan juga ketemu, kan kami terang, saya ketua Pokjawas se-Jawa Barat apa begini. Kalau Bandung Raya mah hafal, jadi memang minta data ke beliau. Gitu. Untungnya kita punya grup WA Aliyah itu di situ keuntungannya, sehingga jangan pintas gitu ya. Orang Tasik, Kasaha, orang Ciamis, Kapajena. Gitu. Saya juga masuk ke grup Amadasa, jadi ampun. Terima kasih Pak Din. Ya nuhun, insya Allah masukannya diterima. Insya Allah kita akan koordinasi dengan semua lini. Sesuai saran dari Pak Uji, bagus sekali kita ingin menjalin mereka. Sebenarnya sejak awal sih sebelum rapat pemilihan Pokjawas, saya udah sounding ke Pak Ajid. Ya mungkin saya mah bukan siapa-siapa tuh di Palire gitu. Saha sih Pak Didin itu ajakan gitu, Pak. Enggak apa-apa sih. Ya ini mah curhat saja. Nyarios. Terakhir ya terakhir. Tak boleh nubah nanya. Enggak apa-apa gitu. Tadi sih saya padahal gukeun ayo. Tapi enggak apa, itu mah curhat saja, enggak ada niat jadi pengurus Pokjawas. Di kabupaten juga bukan siapa-siapa gitu. Enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah hikmahnya sekarang beliau mendukung kami. Pak Ridwan diajak lah Pak Den, difasilitasi. Enggak apa-apa lah, udah SK-nya udah terbentuk, udah tinggal tangan Pak Kabid. Enggak jadi masalah, Abdi di belakang layar dengan Pak Lukman Abdi biasa jaga gawang jadi di goa. Ya, teman-teman setiap Rabu kita itunya webinar berseri ya. Nantilah teman-teman juga bantu untuk yang kenaikan pangkat, bikin simpeg 5 dan sebagainya itu berbagus, masuk aplikasi gitu. Itu ya, informasi aja gitu. Mungkin ya, Pak Lukman ada closingnya, kesimpulan Pak Lukman, bantu saya untuk menyimpulkan sebelum kami tutup. Enggak, Pak Lukman. Ya. Dari saya Pak mengenai kegiatan forum ini sekali lagi, mari kita sama-sama dukung. Kemudian untuk MGMP, saya juga sebetulnya dari awal sudah koordinasi dengan Ketua Pokjawas di Kota Sukabumi, dan beliau juga sebetulnya mendukung gitu untuk kegiatan MGMP. Dengan Kasih Pema juga mendukung. Dan ini saya sudah lakukan koordinasi, hanya mungkin ya kurang intensnya saja, sehingga di kami Kota Sukabumi yang sudah terbentuk itu baru beberapa mapel. Dan ini juga dukungan untuk di provinsi diawali dari kota dan kabupaten tentunya. Nah, itu kegiatan ke depan di forum MGMP, kita sebetulnya sudah menyiapkan room itu, ada room Webex, ada room Zoom ya dari BPK itu, dan itu sebetulnya bisa digunakan oleh semua mapel
kedepannya, jadi setelah ada tindak lanjut dari sudah terbentuknya MGMP dan sudah di-SK-kan, kita menginginkan adanya gerakan dari tiap MGMP mengadakan kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan sebagainya melalui PKB ini. Dan ini sudah dianjurkan sebetulnya oleh Pak Direktur bahwa MGMP itu harus berjalan, harus bergerak untuk mensukseskan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan yang nantinya ke depannya ini akan disandingkan dengan simpatika seperti itu. Jadi harapan kita semua ke depan, mudah-mudahan ini semua terwujud, MGMP di-SK-kan dan kita semua bisa membantu guru-guru di MGMP untuk mereka meningkatkan profesionalisme. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny udah live ya? Apalah. Baik, atas nama rekan-rekan lah, saya pribadi mohon maaf apabila tidak nyaman. Dan insya Allah kita sudah sepakat tiap 2 pekan sekali kita akan ketemu seperti ini untuk evaluasi apapun ya. Termasuk pelajaran-pelajaran ringan bagaimana tutorial mengelola ini. Insya Allah saya dengan Pak Lukman akan kami bantu. Kita tutup saja dengan pertemuan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Waalaikumsalam. Mana Billy pada istirahat? Billy Joni, assalamualaikum. Atur nuhun Pak Didin, Pak Denny, Pak Lukman, Sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Didin, atur nuhun. Nuhun.